Sekarang kita akan coba mencari solusi optimal, begitu ya, tahapan mencari solusi optimal. Sampai persiapan awalnya dahulu. Ada konsep namanya upper bound ya. Jadi karena ada efek pada arc sehingga kita menerapkan konsep upper bound. Upper bound digunakan saat kondisi ketika terdapat keterbatasan kapasitas. Jadi XIJ harus harus kurang dari UIJ. Keterbatasan terkait kapas ini tidak dimasukkan dalam functional constraint yang atas ini, tapi sebagai non negatif ya, sebagai batasan. Nanti kita lihat di sini ya. Jadi batasan yang ini upper bound dan batasan non negatif di bagian bawah. Jadi memang dipisahkan ini constraint-nya. Oke, tadi ya konsep upper bound dapat diterapkan ketika living variable telah ditetapkan. Nanti akan ini memang menggunakan metode simplex jaringan sehingga ada masuk variabel, living variable kalau kita ingat dulu di simplex. Nah, living variable secara matematis akan menjadi variabel yang mencapai lower bound atau upper bound. Jadi variabel non basis yang telah mencapai upper bound, di mana XIJ sama dengan UIJ, maka berlaku XIJ sama dengan UIJ dikurangi YIJ. Maka dari itu akan diperoleh YIJ sama dengan 0, karena tadi XIJ sama dengan UIJ kan, variabel non basis. Ketika YIJ merupakan variabel basis, maka YIJ dapat diinterpretasikan sebagai jumlah yang dialirkan dari J ke I, jalur yang sebaliknya. Begitu. Nanti kita lihat mungkin contohnya ya, supaya lebih jelas. Sehingga ketika nilai XIJ sama dengan UIJ, nah, digantikan dengan XIJ itu sama dengan UIJ min YIJ. Nah, maka arcs IJ pun diganti menjadi arcs JI. Gitu. Jadi dibalik ya ini. Dan memiliki kapasitas sejumlah UIJ juga, tapi dengan biayanya negatif. Jadi oke, nah kita coba lihat ke ilustrasinya. Nah sekarang misal kita tetapkan bahwa XAB sudah mencapai upper bound, artinya dari A ke B ini sudah mengalirkan 10 motor, karena kapasitas 10 ya. Maka XAB telah mencapai upper bound, yaitu XAB sama dengan 10. Nah, karena itu XAB sama dengan 10 min YAB, dan YAB-nya sama dengan 0. Maka garis AB akan digantikan dengan garis BA. Jadi dibalik ke arah seperti itu, dengan YAB menggambarkan jumlah yang mengalirkan pada jalur tersebut. Dan CBA itu sama dengan minus CAB, yaitu sama dengan minus 2. Kalau tadi ke sini 2, maka balik arahnya adalah min 2. Maka BI itu sama dengan 50. Ya B sini adalah BI asalnya ini adalah jadinya 50 min 10. Dan BJ-nya yang sebelah sini jadi 40 plus 10. Maka kita lihat kapasitas yang A ini menjadi 40, sedangkan yang ini menjadi 50. Nah, kita lihat transformasi yang terjadi ya. Nah, maka model jaringannya menjadi seperti ini. Yang awalnya begini, menjadi sebelah kanan seperti ini. Jadi UBA 10 dan ini min 2. Nah, model jaringan dihasilkan ketika teknik upper bound bahwa kita untuk mengganti XAB sama dengan 10 dengan XAB sama dengan 10 min YAB. Jadi kita bahasakan secara berbeda begitu ya. Jadi XAB itu bukan 10 tapi XAB sama dengan 10 min YAB. Begitu. Nah, YAB-nya tadi kebalikan arah begitu ya dari BA. Dari XAB begitu. Jadi arah baliknya seakan-akan seperti XBA. Begitu. Nah, sehingga ketika di model matematika pun jadinya berubah begitu ya. Menjadinya berubah. Nah, kita lihat misalnya yang awalnya XAB ini berubah menjadi min YAB begitu ya, min YAB. Jadi kalau kita lihat di sini ya, yang kapasitasnya sama dengan, dan ini kapasitas dulu mungkin ya, ini awalnya 50 berubah menjadi 40, yang ini awalnya 40 berubah menjadi 50 begitu. Nah, kemudian 40 nih yang atas ini, maka dia sama dengan apa? Sama dengan min YAB kan. Ya, ini kan panah ini YAB, min YAB ditambah XAC dan XAD. Ditambah XAC dan XAD. Jadi tetap, sedangkan yang bawahnya YAB begitu ya, YAB ditambah XBC sama dengan 50 yang bawah sini. YAB begitu ya, YAB sama dengan XBC ditambah XBC sama dengan 50, sama dengan 50 tetap begitu. Ditambah ini ya BC.
Nah, ini penerapan teknik upper bound untuk nanti memudahkan kita dalam melakukan simplexnya. Oke, nanti kita coba lihat lagi lebih dalam untuk semakin kita memahami.